Selamat siang, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Talkshow siang hari ini, analisa peran dan peluang investor swasta dalam pembangunan ibu kota baru. Sebelum kita lanjutkan talkshow, mari kita doa untuk Indonesia supaya bisa bebas dari pandemi COVID-19 dan kita bisa beraktivitas seperti semula dan Indonesia semakin kuat, semakin jaya ke depannya. Tetap semangat dan kita tetap protokol kesehatan dan sehingga kita bisa sehat kembali. Dan tentunya live talkshow hari ini di Facebook Tribun Medan tanggal 16 Juli bersama Bapak Rusmin Lawin, Wakil Ketua Bidang Real Estate Indonesia, Bidang Hubungan Luar Negeri, dan VFC Board of Director. Wacana pembangunan ibu kota baru sudah sejak lama dibahas. Namun di era Presiden Jokowi yang mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Ibu kota negara sendiri milik Indonesia yang berstandar internasional dan diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia saat ini. Selamat siang Pak Rusmin Lawin, apa kabarnya? Selamat siang Pak, salam sehat, salam sejahtera para Tribuners yang di mana-mana berada. Semoga kita cepat bangkit dari keterpurukan ini, tetap semangat. Ya. Pak Rusmin, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang pembangunan ibu kota baru dan tentunya REA juga ikut partisipasi di dalam proses pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Pak Rusmin, silakan cerita sedikit tentang Real Estate Indonesia, kiprah apa saja yang sudah dilakukan Pak Rusmin, yang sering traveling ke luar negeri, mewakili Indonesia dan termasuk kegiatan di VFC. Silakan Pak Rusmin. Terima kasih Pak Syariat. Jadi saya hadir hari ini walaupun di Medan, tapi karena ada slogannya mata lokal menjangkau Nusantara, di Medan kita bicara tentang ibu kota baru. Kenapa? Karena saya kebetulan dipercaya oleh Pak Ketua Umum saya, Pak Toto Lusida, sebagai Ketua Pokja Task Force, Chairman of Task Force untuk urusan IKN, terutama dalam menjaring investor luar negeri. Saya mau cerita kehadiran saya di sini itu sudah mendapat restu daripada Pak Toto Lusida sebagai Ketua Umum saya. Jadi ini resmi bicaranya atas sama REI. REI ini adalah suatu asosiasi pengembang perumahan. Kita punya anggota itu sekitar 6.000 perusahaan pengembang dari Aceh sampai ke Papua. Ada di 33 provinsi, tambah daerah khusus ibu kota Batam. Dan ini sudah berdiri sejak tahun 72 diinisiasi oleh Pak Ciputra, termasuk juga Pak Kosmas Batubara sehingga berkembang sampai hari ini 72. Jadi saya sama REI ini cuma beda setahun, Pak. Gitu. Jadi umur setahun mereka berdiri. Jadi inti kita adalah suara utama daripada stakeholder pembangunan real estate di Indonesia. 6.000 anggota, bayangkan kontribusi pembangunan rumah sederhana itu paling besar dari kami. Dan anggota kita bervariasi dari pengembang besar yang sudah listed, yang sudah go internasional, sampai kepada pengembang yang paling dasar, yaitu yang bangun RSH, yang bangun rumah sederhana, rumah subsidi. Jadi bisa bayangkan Pak, ini organisasi besar yang sudah membangun dari semua sektor, mulai subsektor, mulai dari perumahan, komersil, superblok, hotel, resort, sampai kepada kawasan industri, bahkan sampai kepada kawasan teknopark dan theme park. Jadi saya sudah bergabung di REI itu sejak 99, waktu ketuanya masih di Sumutnya masih Pak Arthur Batubara, saya bergabung. Dan 2005 saya terpilih menjadi sekretaris. 2008 saya menjadi ketua REI Sumut, Pak. Waktu itu umur saya masih 37. Dan hari ini saya sudah 2 periode menjabat sebagai wakil ketua umum yang mengurusin foreign affairs, Pak, yang mengurusin hubungan luar negeri. Nah, dalam konteks ini kebetulan REI itu juga anggota dari VFC. Apa itu VFC? VFC itu adalah International Real Estate Federation, Federasi Real Estate Dunia, Federasi Real Estate Dunia yang berbasis di Paris. Dibentuk sejak tahun 51 dan hari ini sudah memiliki anggota itu sekitar 3 juta members yang terdiri dari 120 asosiasi. Jadi ini kan federasi, Pak. Jadi anggotanya itu tentunya asosiasi.
Dan kita adalah satu-satunya asosiasi real estate yang diakui oleh PBB melalui Unhabitat dan Ecosok. Jadi kita punya semacam status khusus konsultatif di PBB, sehingga saya sendiri juga mewakili sebagai perwakilannya FIAPSI di UN yang ada di Jenewa, Swiss. Jadi kita punya perwakilan di UN New York. Itu di situ ada Pak Budi Arsa, senior saya, mewakili Indonesia, saya di Jenewa, dan ada lagi yang di Vienna. Jadi federasi ini tugasnya adalah mempromosikan real estate yang green, yang comply dengan 17 targetnya SDG Goals-nya UN Habitat, agar pembangunannya bisa comply dengan standar proteksi lingkungan. Dan juga mempromosikan real estate sebagai media investasi. Yang penting, karena real estate ini kalau orang tetap, kebetulan real estate ini termasuk sektor yang masih 3 besar di saat pandemik. Jadi di saat pandemik survei membuktikan bahwa orang masih beli real estate selain emas dan saham, ya, dan saham. Jadi ini penting karena kalau real estate ini grow, maka ekonomi suatu negara akan tumbuh. Karena real estate itu punya multiplier effect yang luar biasa. Bisa mendorong 176 industri turunannya. Jadi ini luar biasa. Nah, kalau ini grow, maka ekonomi dunia juga akan grow. Jadi kebetulan di FIAPSI ini saya 4 tahun ini duduk sebagai satu direktur yang ada di Paris, Pak. Jadi tugas saya itu keliling. Makanya saya makanya 2-3 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini sebelum pandemik, saya sudah keliling di ada sekitar 50 negara, hampir 200 kota di dunia, Pak. Luar biasa. Mempromosikan properti Indonesia juga termasuk itu, dan Asia. Terima kasih Pak Sedat. Luar biasa. Nah, Pak Rusni, mengenai wacana pembangunan ibu kota baru. Ya. Mari kita saksikan video mengenai wacana pembangunan ibu kota baru, dan sangat luar biasa sekali. Ya, habis itu kita bercerita, karena biar ada dulu pemahaman tentang bagaimana sih potret ibu kota baru ini, Pak. Ya, mari kita saksikan bersama video tentang IKN kita ini. Ibu kota negara baru akan berlokasi di Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih untuk mendorong perkembangan kawasan Indonesia Timur dan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang bersifat heterogen. Masyarakat suku asli dan pendatang hidup berdampingan membentuk satu komunitas yang kaya budaya dan harmonis. Sinergi pembangunan ibu kota negara dengan kota-kota di Kalimantan Timur akan mewujudkan visi Reimagine Indonesia dengan dukungan dari ekosistem 3 kota, yaitu Samarinda sebagai jantung, IKN sebagai simpul saraf, Balikpapan sebagai otot, yang didukung kawasan konservasi di Kalimantan Timur sebagai paru-paru. Visi ekosistem 3 kota akan disertai dengan rancangan kota yang terinspirasi oleh nilai-nilai universal. Ekosistem hijau dan berkelanjutan, a livable city, yang dibangun berdasarkan kearifan lokal. Inilah ibu kota negara baru Indonesia jika kita lihat bersama dari Bukit Parlemen, dengan 2 kawasan utama, kawasan inti pusat pemerintahan, yang didukung oleh kawasan pusat inovasi bisnis dan teknologi nasional. Tata ruang IKN dirancang sebagai mikrokosmos kepulauan Indonesia, dengan mengadopsi alam dan air sebagai bagian terintegrasi dari kota yang menghargai lingkungan dan komunitas. Desain tata kota holistik yang memancarkan keunikan masyarakatnya dengan masing-masing keunggulannya yang menjadi satu kesatuan. IKN adalah perpaduan konsep hunian dengan alam. Pancasila Mangrove Eco Park akan terletak di tengah kota. Aspirasi KPI IKN terbagi dalam 8 tema utama yang terinspirasi secara universal dan terintegrasi secara lokal. Mari kita simak 3 contoh KPI khusus yang akan mendorong IKN menjadi kota kelas dunia. IKN akan menjadi kota pertama di dunia yang masyarakatnya dapat menjangkau fasilitas umum dan simpul transportasi dalam 10 menit. IKN didesain untuk mengutamakan pejalan kaki. Bayangkan sebuah kota yang penduduknya dapat beraktivitas dan bergerak di daerah seluas 200 hektar tanpa membutuhkan kendaraan.
Anda bisa tiba di tempat bekerja, taman, sekolah, tempat perbelanjaan, tempat ibadah dalam waktu kurang dari 10 menit. Selain itu, Anda juga hanya membutuhkan kurang dari 10 menit untuk ke stasiun kereta maupun ke perhentian bus terdekat. Akses untuk menjelajah alam pun akan dapat dicapai dalam 10 menit. Selain itu, IKN juga didesain untuk menjadi kota di dalam kawasan hutan yang dikelilingi oleh 75% lingkungan alami terbuka. Sistem perkotaan IKN yang ringkas dan efisien dibangun dengan menerapkan strategi kota spons. Masyarakat dapat menjangkau ruang terbuka hijau hanya dengan berjalan kaki berkat kota yang berlokasi dalam kawasan hutan dengan 100% penggantian wilayah hijau. Target untuk membangun kota di kawasan hutan juga akan mewujudkan lingkungan yang hijau, asri, dan alami untuk penduduk IKN. KPI ketiga mendorong IKN untuk menjadi salah satu kota layak huni terbaik di dunia. Masyarakat akan tergerak untuk menjadi penduduk IKN dan tinggal di kota yang dapat menjadi naungan hijau nan asri bagi keluarga. IKN akan menerapkan strategi ekonomi yang terpadu dan terintegrasi dalam rencana pembangunan kota. Strategi pembangunan IKN akan mewujudkan kota yang berkarakter dinamis dengan kawasan-kawasan berfungsi mandiri untuk menunjang kehidupan masyarakat IKN yang beragam dan memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Ibu kota negara yang terinspirasi nilai-nilai universal tersebut akan menjadi pusat ekonomi baru untuk Indonesia, menjadikannya kota dunia yang meningkatkan integrasi ekonomi dalam negeri dan memperkuat peran serta Indonesia dalam rantai nilai internasional. Ibu kota negara baru memiliki aspirasi sebagai penggerak ekonomi baru Indonesia dengan visi PDB senilai 180 miliar USD melalui ekonomi berbasis nilai tambah dan produktivitas tinggi yang dihuni oleh 2 juta penduduk. Superhub akan mengintegrasikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang strategis, inovatif, dan tangguh dengan pengembangan 6 klaster ekonomi utama dan 2 klaster pendukung untuk mendorong reimajinasi ekonomi Indonesia. IKN Superhub akan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia dengan penguatan rantai nilai domestik dan akselerasi pembangunan infrastruktur. Contohnya, klaster farmasi akan melibatkan berbagai rantai nilai antara Kalimantan Timur, Jawa, dan wilayah lain di Indonesia. IKN juga berambisi untuk menjadi pusat wisata medis untuk menarik dan melayani wisatawan kesehatan yang biasanya berobat di luar Indonesia. Keenam klaster ekonomi Superhub akan menguatkan eksistensi Indonesia tidak hanya di lingkup ekonomi regional, namun juga di lingkup ekonomi global. Klaster ekonomi dirancang untuk membentuk sinergi antara industri yang akan memperkuat penciptaan nilai secara keseluruhan. Klaster pertanian dikembangkan menjadi industri berkelanjutan untuk menggerakkan jaringan petani kecil secara luas. Industri ekstrak tumbuhan dan pertanian nabati yang berkembang pesat akan menunjang produksi hilir industri makanan dan minuman serta mendorong industri ekowisata. Perkembangan ekonomi semua sektor akan didukung oleh adanya sektor penelitian dan pengembangan, ekosistem digital untuk mendorong inovasi, dan sektor pendidikan yang kuat. Keberadaan sektor-sektor ekonomi baru serta kekuatan sinergi ekonomi akan meningkatkan nilai tambah, produktivitas tinggi, serta keberagaman ekonomi di Kalimantan Timur. Strategi ini akan menciptakan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang kokoh, seperti ekonomi negara maju, dan meningkatkan pendapatan per kapitanya setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi. IKN, sebuah kota yang terinspirasi oleh nilai-nilai universal yang menciptakan pusat ekonomi baru untuk Indonesia. Mari bersama kita bangun IKN sebagai kota dunia untuk semua. Sungguh luar biasa, Pak Rusmin. Ya, begitu sempurnanya. Ibu kota Betul. negara baru, Ya. proyek yang sangat hebat, kebanggaan negara Indonesia dan sebagai wujud ya, kebesaran Indonesia. Ya. Bagaimana Kebanggaan. dengan kebanggaan ya? Ya. Bagaimana dengan skenario pembangunan dan pendanaan super mega project yang konon mencapai 33 miliar US dollar ini? Ya, terima kasih Pak. Memang proyek ini kalau kita hitung rupiahnya itu sekitar 466 triliun Pak, which is mungkin sekitar 33 miliar USD. Suatu proyek yang merupakan kebanggaan kita karena tadi sudah sebutkan bahwa itu adalah menjadi kebanggaan identitas nasional. Iya. Karena itu akan menjadi ibu kota milik Indonesia. Karena yang sekarang kan itu kan bikinan Belanda Pak. Jadi kita bikin sendiri yang baru.
Ini penting karena apa? Karena saya harus jelaskan kenapa ini penting, karena ini ada 3 faktor yang sangat esensial. Satu, yang kedua, kemarin saya baca, baru kemarin, tadi malam saya baca dari laporan dari NASA bahwa Jakarta itu masuk radar kota yang akan tenggelam di 2050. Yang permukaan tanahnya itu sudah turun sekitar 6 cm per tahun, Pak. Itu bahaya sekali. Dan menurut NASA tidak dapat diselamatkan, Pak. Kota ini 2050 akan tenggelam. Karena itu sudah overexploited. Bayangkan, Pak, separuhnya penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, Pak. Ini kan jadi dari sisi lingkungannya sudah rusak, airnya sudah habis. Nah, sekarang kita harus mencari alternatif baru. Bagaimana bangun suatu kota yang menjadi kebanggaan kita, yang comply dengan semua standar internasional. Baik dari yang UN, dari IMF, dari semua lembaga-lembaga kajian dunia. Dan kita harus berbasiskan pembangunan yang berkelanjutan dan green. Nah, itu semua ada di ibu kota baru ini. Nah, tentang skenario pembangunannya, tentunya pemerintah itu kan hanya sebagai trigger. Karena banyak orang yang pesimis, pandemi begini masih bicara ibu kota baru. Justru salah, Pak. Kita sebagai pengusaha, sebagai pihak yang melihat peluang dalam tantangan, selalu melihatnya dari sisi kacamata positif, bahwa betul pemerintah itu cuman menyiapkan sekitar 8%, Pak, 39 triliun untuk infrastruktur dasar. Apa itu? Jalan utama, saluran, istana, dan perumahan-perumahan untuk ASN, tangsi-tangsi militer dan kantong-kantong polisi. Nah, itu saja. Yang lain, Pak, itu swasta yang akan mainkan. Swasta diberi peran yang sebesar-besarnya. Bapak bayangkan, Pak, dengan 30 triliun, Pak, bisa mengenerate 466 triliun, Pak. Ekonominya sih bisa tumbuh, Pak. 0,1%, Pak, ekonominya tumbuh, Pak. Multiplier efek gandanya luar biasa. Outputnya itu bisa nambah 2,9%, dan employment efek multiplier efeknya bisa sampai kepada 2,3. Kan luar biasa, Pak. Ada job creation baru, ada penciptaan lapangan kerja yang baru di Kalimantan. Dan ekonominya, yang paling penting, ekonominya tidak lagi tersentrasi Jawa. Jadi memang ada semacam distribution of wealth, Pak. Jadi ada pemerataan ekonomi lah, pemerataan pembangunan, Pak. Jadi saya pikir fair juga. Dan ini sangat menarik karena apa? Karena saya setahun terakhir ini terus dikontak oleh teman-teman yang ada di Malaysia, terutama yang di Sarawak dan Sabah. Mereka senang sekali, terutama juga dari teman-teman dari Putrajaya, dari kementerian. Mereka senang sekali, karena apa? Karena kalau IKN ini dibangun, mereka juga akan mendapatkan dampak ekonomi yang positif, Pak. Ya kan? Mereka juga ingin berperan, terutama Sarawak, bagaimana mereka bisa berperan agar mereka bisa ikut membangun suatu kawasan yang menurut Pak Jokowi, istilah Pak Jokowi itu menjadi sentra gravitasi ekonomi yang baru, Pak. Jadi ada pusat perekonomian baru di Kalimantan yang akan melibatkan berbagai negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, Pak. Bapak bisa bayangkan, Pak. Ya, ini jadi suatu pusat ekonomi baru yang akan memberikan kontribusi kepada ekonomi global, Pak. Gitu loh, Pak. Bagaimana skenarionya, Pak? Keterlibatan sehingga para investor, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti, dalam maupun luar negeri, khususnya dalam negeri lah, bisa ikut partisipasi pembangunan ibu kota negara baru, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mendukung semuanya ini, Pak. Kalau Anda lihat di layar kan, itu kan ada semacam konsep investasi yang kami bikin, Pak. Jadi itu ada partnership dengan pemerintah, bisa dengan BOT seperti biasa yang sudah. Yang lebih canggih lagi itu ada yang namanya public private partnership, jadi dalam bahasa Indonesia KPBU, ya kan? Dan juga bisa dengan asset management. Artinya swasta dilibatkan untuk bagaimana bersama-sama membangun berbagai sektor. Kalau yang berbasiskan seperti energi, infrastruktur itu kan memang kan kendalinya ada di pemerintah. Tapi swasta dimungkinkan untuk terlibat di situ, Pak. Baik dari sisi pendanaannya ataupun dana plus konstruksinya, silakan di situ. Tentunya akan komplain dengan semua ketentuan yang dibikin oleh pemerintah, tender dan segala macam. Ada berapa sektor usaha yang akan di-open kepada pihak swasta, Pak? Ya banyak, Pak. Infrastruktur, energi, housing itu, dan housing itu macam-macam, Pak. Property real estate itu bisa. Jadi
Ray itu diminta oleh Pak Suharto Monarva untuk terlibat sebagai leading party. Pak Menteri Bappenas memberi kesempatan kepada Ray. Bulan lalu kami dipanggil, Ray diminta untuk lead, akan membangun sekitar 10.000 hektar kota baru yang akan mendukung kawasan ini, Pak, kawasan inti pemerintah ini, Pak. Karena ibu kota baru ini kan luasnya kan, kawasan pengembangannya kan kawasan pengembangan ibu kota baru ini kan 256.147 hektar, Pak. 256 142 hektar. 250.000. Iya. Tapi intinya itu yang kita bangun cuma 38%, Pak. Begitu greennya, Pak. Jadi lu bayangkan bisa ada kota dalam hutan, Pak. Itu udah dia, forest city, Pak. Yang kita bayangkan, Pak. Itu udah sangat hijau sekali. Jadi dari 256.000 hektar ini yang menjadi core kawasan inti pemerintah itu sekitar 6.500 hektar, Pak. Oke. Nah, di ring keduanya itu yang namanya kotanya, Pak. Kotanya itu ada sekitar 56.000 hektar, Pak. Di situlah Ray berperan, Pak. Membangun fasilitas perumahan, kesehatan, pendidikan, industri yang seperti industri teknologi, farmasi yang secara lingkungan tidak begitu berat, Pak. Ya, kalau yang berat lingkungannya itu akan masuk ketiga, Pak. Yang sifatnya energi, batu bara, perkebunan, agriculture, dan macam-macam, dan biochemical, Pak. Jadi begitulah itu disusun, Pak. Jadi apa namanya, yang akan dibangun itu ya sekitar 56.000 hektar itu, Pak. Dari 256.000 ya, Pak. Kalau masih kurang baru tambahkan lagi sekitar 35.000 hektar, Pak. Jadi menjadi 91.000 hektar. Dan saat ini Real Estate Indonesia berperan sangat aktif untuk mensukseskan pembangunan karena baru. Karena ini kesempatan kita bagaimana kita bisa menjadi ekonomi dunia. Bapak bisa bayangkan, Pak, for the last 20 years, selama 20 tahun terakhir tidak ada negara yang berani launching yang namanya ibu kota baru, Pak. Cuma kita, makanya di orang luar negeri itu kalau saya keluar, Pak, mereka selalu bertanya, Pak, itu bagaimana, Pak? Kami pengen ikut, Pak, karena sejak Korea yang terakhir, Sejong, itu kan tidak ada lagi pembangunan ibu kota baru. Nah, kita lihat bagaimana success story-nya Nigeria, ya, Pak. Kita lihat bagaimana Brazil, Pak, itu berhasil semua, Pak. Bagaimana mendistribusikan ekonominya ke pinggir, ke seluruh negara, tapi juga menciptakan suatu kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru, Pak, gitu. Mengenai blueprint kan sudah ada ya dari pemerintah pusat untuk pembangunan ibu kota baru. Peran aktif swasta maupun internasional untuk menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru itu dimulai kapan, Pak? Dimulai kapan dan bagaimana prosedurnya, Pak? Apakah one stop komunikasi itu bisa yang departemen atau kementerian perumahan atau di bidang apa yang bisa mengakomodir sehingga sudah bisa persiapan dari saat ini? Leading office-nya kan sekarang kan Pak Presiden menunjuk Menteri Bappenas, Pak. Bappenas, ya. Jadi kalau kita lihat skema yang kita ditayangkan sebenarnya kan persiapannya skenario-nya sudah cukup matang. Termasuk juga skenario pemindahan SDM, Pak. Karena sampai 5 tahun ke depan sejak 5 tahun depan sejak tahun ini akan ada sekitar 400.000 PNS yang akan dipindah. Tapi itu kan bertahap, Pak. Sampai 5-10 tahun, Pak. Jadi tergantung kebutuhannya. Dan kementerian-kementerian yang terkait kan yang penting itu yang akan dipindah duluan. Jadi tidak ujuk-ujuk, Pak. Nanti semua itu akan ada tahapan-tahapannya, Pak. Jadi ini akan menambah lagi populasi baru sehingga tercipta lapangan kerja baru dan ekonomi baru, Pak, di sana, Pak. Gitu, Pak. Mengenai situasi saat ini kan pandemik ya, kita doakan semoga cepat selesai, kita doakan supaya cepat teratasi dan kita bisa beraktivitas sedia kala, dan Indonesia makin sehat. Saya lihat justru ini bagaimana merubah tantangan jadi peluang, Pak. Saya melihat justru karena ada kegiatan ekonomi baru yang proyek yang bernilai sekitar 466 triliun, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh hanya dengan pancingan sekitar 30-an triliun ditambah dengan kebijakan, Pak. Ya, jadi negara ini kan Pak Presiden kan sebenarnya kan dia bisa bikin bisnis tanpa harus keluar uang, Pak. Dengan pulpen, Pak. Pak Jokowi itu kalau dia tulis, Pak, kebijakan, Pak, maka swasta akan bergerak, betul nggak, Pak? Akan disupport semua ya. Iya, jadi kalau kita dari sisi pandangannya ini justru kita harus jadi membantu bagaimana mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pak. Itu yang penting, Pak. Jadi kami melihatnya optimis karena ini kesempatan kita bagaimana membangun ekonomi di tengah keterpurukan, Pak. Gitu, Pak. Iya. Uang itu ada, Pak. Yang mahal itu ide dan kebijakan, Pak.
Nah, Pak Rusmin, dari segi misalnya Kementerian Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi akomodir daripada ruang atau pintu komunikasi untuk semua investor, stakeholder yang akan mensupport pembangunan ibu kota baru. Saran Bapak bagaimana? Apakah dari saat ini sudah mulai persiapan misalnya mendapatkan informasi, kemudian menganalisis peluang dan potensi, apa yang harus dilakukan oleh para investor? Ini masih bagaimana persiapan supaya stakeholder, para pebisnis, kemudian profesional, kemudian para investor dapat mempersiapkan diri untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Apa yang harus dilakukan dan informasi apa yang harus digali terlebih dahulu? Ya memang kita terlambat sekitar 6 bulan, 8 bulan karena kan soal pandemik, Pak. Seyogianya sebenarnya ini sudah ada groundbreaking oleh Presiden Februari kemarin, Pak. Jadi kabarnya Konon Pak Harso mungkin akan ditunda menjadi bulan 8 akhir. Jadi, tapi juga lihat kondisi pandemi seperti apa. Tapi persiapan semua berjalan, Pak. Master plan-nya sudah final. Master plan sudah final. Nah, pre-sosialisasi sudah dilakukan seperti sekarang ini, pre-launch. Tapi kick-off-nya nanti menunggu pengesahan Undang-Undang IKN, Pak. Karena itu harus disahkan oleh DPR dulu. Harus baru berbarengan pembentukan otorita ibu kota baru kick off, Pak. Baru kick off ya. Namun untuk para supporter atau investor itu sudah boleh di ini, Pak. Sudah boleh mencari informasi ke Bappenas ya, Pak ya. Ke Bappenas dan Ray juga bisa memberikan informasi ya. Betul. Supaya jikalau disahkan oleh kementerian nanti sudah ready untuk bisa partisipasi untuk pembangunan ibu kota baru. Iya, bayangin Pak, bangun kota Pak 56.000 hektar, Pak. Bangun kota from the scratch, Pak. Dari gambar Pak, itu kan menarik, Pak. Itu yang akan menjadi etalase dunia. Jadi orang akan melihat kota IKN ini sebagai etalase dunia bagaimana contoh suatu kota yang secara internasional itu harus dibangun, Pak. Standarnya, Pak. Itu kita akan menjadi pusat perhatian dunia, Pak, dengan proyek ini. Diperkirakan berapa lama untuk pembangunan ibu kota? Nah, kalau kita belajar dari case-nya Nigeria, Lagos, kita belajar dari Brazil, itu minimal tuh 5 tahun sampai 10 tahun, Pak, bangun kota itu. 5 sampai 10 tahun ya. Dan itu artinya roda pertumbuhan ekonomi naik secara terus-menerus, ada kegiatan yang positif. Jadi Bapak bayangkan, Pak, itu sampai 15 tahun, 20 tahun itu ada pembangunan, Pak. Itu kan luar biasa, Pak. Bukan tidak mungkin kalau misalnya industri yang dipicu dengan benar, Pak, bukan tidak mungkin banyak akan ada semacam perpindahan penduduk ke sana, Pak. Orang cari kerja baru di situ, Pak. Ada harapan yang lebih besar. Iya, we create hope. Jadi tetap harus optimis, Pak. Justru kita harus melihat ini sebagai tantangan yang harus kita peluang yang kita harus rubah menjadi tantangan yang harus kita rubah menjadi peluang, Pak. Iya, masih ada harapan yang lebih baik. Kita yakin dan percaya akan menjadi sebuah ekonomi yang sangat besar sekali untuk pembangunan ibu kota negara yang karena baru. Uang kan di luar kan banyak, Pak, yang pengen masuk. Ya hari ini juga bisa untuk diputar kan juga terbatas, Pak. Tapi kalau ada ini kan bahkan jalan tol, bendungan, pembangkit, energi, waste, pengolahan limbah sampah, ya Pak, perumahannya, bagaimana industrinya, itu kan luar biasa, Pak, ekonominya bisa bergerak, Pak. Ya kan? Kalau dilihat dari kacamata internasional terhadap pembangunan ibu kota baru ya, Pak Rusmin kan sering keliling ke luar negeri. Setelah Bapak sandingkan mewakili FIAPSI dan Real Estate Indonesia, tanggapan dari rekan-rekan dunia, para investor itu semua sangat tertarik, Pak, karena kan sekarang kan banyak teknologi yang pengen mereka terapkan, Pak. Banyak dana yang mereka putar, Pak. Tapi kan mereka tidak punya playground-nya, Pak. Nah, mereka berharap teknologi mereka itu bisa diterapkan di kita. Jadi kita mendapat transfer of teknologi, juga transfer of fund, Pak. Jadi uangnya juga masuk, Pak. Foreign direct investment-nya masuk, Pak. Sejauh mana konfirmasi dari internasional untuk investasi? Sejauh ini saya apakah ada positif sudah ada keputusan ingin? Iya, setahun terakhir ini terutama dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura itu yang memang sangat berdampak kan, Pak. Dan kan mereka kan kalau datang itu kan bisa dalam hitungan jam, Pak. Itu yang sangat tertarik. Hong Kong juga, Jepang juga, semua udah ready ya. Sudah ready untuk semua, investasi. Iya. Baik, tapi investasi ini kan sumbernya kan beda-beda, Pak. Kalau beda negara, beda karakter, Pak. Kalau negara-negara seperti China, Hong Kong, Singapura, Malaysia, mungkin mereka itu selain fund, mereka juga mau aktif ikut membangun, Pak. Ya kan, tapi kalau misalnya negara-negara seperti Middle East,
Itu lebih banyak dia cuma taruh duit, nanti duitnya yang kita kelola, ya kan, dengan asset management company yang bagus, Pak. Itu dia. Jadi Eropa juga begitu. Mereka tidak akan bangun, Pak. Mereka cuma taruh duit untuk diputar, Pak. Gitu, Pak. Bagaimana? Apakah pembangunan ibu kota negara baru itu ada peran maksimal dari warga negara Indonesia atau pebisnis atau investor dalam negeri, Pak? Tentunya. Bagaimana harapan kita tentunya supaya nanti bukan hanya dinikmati oleh investor luar negeri, tapi bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, kita menikmati berkembang bersama pembangunan ibu kota baru ini. Iya. Skenarionya bagaimana, Pak? Iya, ini kan zaman borderless, Pak. Zaman yang tidak punya batas, Pak. Apalagi yang namanya uang. Investor kan cuma pengen piti, Pak. Pengen untung, Pak. Tapi kan kita dapat job, industri kita tumbuh, orang-orang kita kerja, Pak. Kan itu kan, Pak. Jadi sama-sama win-win, Pak. Ya kan? Uang mereka balikin, uang yang mereka tanam itu profitnya mereka balikin sama pokoknya kita balikin. Tapi kan dampak positifnya orang-orang kita kerja, industri semen sampai kepada industri elektronik kan semua kan hidup, Pak. Karena kan mau ngisi rumah itu kan, Pak. Ya kan? Bapak bayangkan, Pak, ini, Pak, multiplier effect-nya bisa berkontribusi sekitar 0,1% dari pertumbuhan nasional kita, Pak. Luar biasa ya. Iya, dan 4 kali lipat untuk Kalimantan Timur, Pak. Jadi PRDB-nya Kalimantan Timur PDB-nya bisa naik 4 kali lipat, Pak. Jadi luar biasa. Bagaimana kawasan itu bisa tumbuh berbarengan, Pak. Jadi artinya masih menunggu peraturan yang harus disahkan oleh tapi DPR, kami yakin itu bisa karena ini memang champion plan-nya Pak Jokowi. Dan mudah-mudahan karena ini sudah diwacanakan malah zaman Belanda, Bung Karno, Pak Harto nggak ada yang berani, Pak. Cuma beliau yang berani karena memang keputusan menurut kami itu keputusan yang benar dan bijak karena memang sudah saatnya. Karena melihat Jakarta kan sudah tenggelam, Pak, nih, Pak, sebenarnya, Pak. Oke, semoga pembangunan ibu kota baru ini dapat terrealisasi secepatnya dan dapat semaksimal ya partisipasi dari dalam negeri untuk pembangunan. Tentunya ekonomi lokal akan diutamakan. Ekonomi lokal itu menjadi faktor penggerak ekonomi nasional. Iya. Jadi ada transfer of knowledge, transfer of fund, dan transfer of experience, Pak. Jadi dan termasuk juga transfer of technology itu yang penting, Pak. Sumber informasi ini Bappenas kan masih dalam menunggu keputusan untuk disahkan rancangan undang-undang oleh DPR. Tapi kan semua berjalan, Pak. Paralel skenario perencanaan semua berjalan, studi semua berjalan. Koordinasinya sudah berjalan. Ada situs atau website resmi dari REI atau Bappenas yang untuk menginformasikan regulasi tentang Bappenas kan punya Facebook dan Instagram, Pak. Jadi silakan follow aja. Termasuk juga berita-berita di REI di portal kami di www.rei.org rei.or.id itu kan bisa di-follow, Pak. Ya, sahabat Tribuners silakan ya bagi pebisnis ya, investor yang ingin berpartisipasi di dalam pembangunan ibu kota negara baru, silakan mencari informasi di Real Estate Indonesia dan Bappenas ya. Dan termasuk Tribun juga termasuk sudah Tribun ya, dan akan mendapatkan informasi. Semoga partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam pembangunan ibu kota negara baru ini dapat terrealisasi dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya itu proyek ini akan memberdayakan ekonomi lokal dan sumber pendanaannya juga lebih banyak dari swasta. Jadi jangan khawatir bahwa ini akan mengurus APBN, Pak. Karena lebih kepada entrepreneurship, Pak. Ini ya skenario, Pak. Baik, Pak Rusmin, sangat luar biasa sekali informasi dari Pak Rusmin yang sharing untuk para Tribuners ya, mewakili Real Estate Indonesia bidang luar negeri dan anggota FIAPSI juga ya, menjadi Pak Rusmin juga menjadi kepercayaan untuk sosialisasi investasi untuk ibu kota negara baru. Dan tentunya ini adalah harapan bagi kita semua, informasi kita semua. Mari kita seluruh rakyat Indonesia ikut berpartisipasi untuk hal-hal yang bisa memajukan ekonomi Indonesia. Dan untuk masyarakat atau sahabat Tribuners, Pak Rusmin, tentang pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Silakan Pak Rusmin. Saya pikir kita ini adalah kesempatan emas kita agar kita bisa melakukan semacam lompatan ekonomi baru, quantum leap yang besar. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan itu ada 466 triliun proyek yang akan bergulir dan 92%-nya itu dari swasta, Pak, uangnya, Pak. Dari swasta dalam negeri atau luar negeri, Pak. Jadi REI itu diminta untuk bikin konsorsium, Pak, untuk bangun kota baru ini. Jadi dengan melibatkan juga teman-teman dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ekonomi bagi Indonesia Timur itu bisa bergerak, tapi Pulau Jawa juga selamat. Ya kan sekarang kan sudah sisi air kan sudah sangat parah, Pak, eksploitasinya, Pak.
Ya kan, jadi kalau Pulau Jawa itu tidak tenggelam, tapi kita juga bisa punya ibu kota yang baru, yang sekali kayu 2-3 pulau terlampaui Pak, kata orang bijak Pak. Baik, terima kasih Pak Rusmin atas paparan tentang pembangunan Sama-sama, Pak, ibu ya. kota negara yang baru. Ya. Saya selalu untuk Bapak dan Real Estate Indonesia, dan kemudian juga FIAPSI ya, FIAPSI semakin maju. Ya. Dan terima kasih sudah sharing tentang pembangunan ibu kota negara yang baru. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Thank you Pak Rusmin, dan thank you semuanya. Thank you.